Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Mesin mobil Honda Jazz perak itu menderu halus, membelah jalanan aspal yang mulai menyempit saat memasuki wilayah pedesaan. Di kursi kemudi, Maya sesekali melirik ke arah spion tengah, menatap putri kecilnya, Lila, yang sedang asyik mewarnai buku gambar di kursi belakang. Sinar matahari sore yang keemasan masuk melalui celah jendela, menyinari wajah bocah 6 tahun itu yang tampak begitu tenang. "Ma, apakah nenek akan senang melihat kejutan kita?" Suara cempreng Lila memecah keheningan yang sejak tadi hanya diisi oleh suara radio yang memutar lagu-lagu pop pelan. Maya tersenyum, meski ada sedikit ganjalan di hatinya yang tak mampu ia jelaskan. "Tentu saja, sayang. Nenek pasti sangat terkejut. Sudah hampir 1 tahun kita tidak berkunjung ke rumah nenek, bukan?" Maya kembali fokus ke jalanan di depannya. Pikirannya melayang pada sosok ibunya, Widya. Hubungan mereka tidak bisa dikatakan sempurna. Sejak Maya menikah dengan Aris 7 tahun lalu, kerenggangan itu mulai terasa. Aris selalu beralasan bahwa Ibu Widya adalah wanita yang terlalu ikut campur dan manipulatif. Aris sering mengatakan bahwa ibunya hanya menginginkan uang mereka. Karena rasa cinta dan kepatuhan pada suami, Maya perlahan menjauh, membatasi kunjungan, dan hanya menelepon sesekali. Namun, belakangan ini, kerinduan itu menjadi tak tertahankan. Ada sesuatu yang menariknya untuk pulang. Mungkin karena Aris sedang pergi keluar kota untuk urusan bisnis proyek konstruksi di luar pulau selama seminggu ke depan, sehingga Maya merasa memiliki kebebasan untuk mengunjungi ibunya tanpa harus berdebat dengan suaminya yang keras kepala itu. "Nanti Lila mau kasih bunga ini buat nenek," ucap Lila sambil menunjukkan gambar bunga matahari yang baru saja selesai ia warnai dengan krayon kuning cerah. "Indah sekali, Lila. Nenek pasti akan memajangnya di pintu kulkas," sahut Maya dengan tawa kecil. Perjalanan ini terasa sangat panjang bagi Maya. Setiap pohon jati yang berjajar di pinggir jalan seolah membawanya kembali ke kenangan masa kecil. Ia ingat betapa dulu ibunya selalu menyisir rambutnya dengan lembut setiap pagi sebelum sekolah. Bagaimana mungkin wanita selembut itu menjadi sosok yang begitu dibenci oleh Aris? Maya sering merasa terjepit di antara dua orang yang paling ia cintai. Di satu sisi, Aris adalah suami yang tampak bekerja keras demi keluarga mereka. Di sisi lain, Widya adalah wanita yang membesarkannya sendirian setelah ayahnya meninggal dunia saat Maya masih remaja. Mobil kini memasuki jalanan berbatu yang dikelilingi kebun kelapa sawit. Maya menghirup aroma tanah basah dan udara segar yang tidak pernah ia temukan di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Ia melirik jam di dashboard mobil. Pukul 16.30. Sebentar lagi mereka akan sampai. "Lila, simpan bukunya ya. Kita sudah hampir sampai di gerbang desa," perintah Maya lembut. "Hore, aku mau peluk nenek yang lama." Lila bersorak girang, menutup buku gambarnya dan menempelkan wajahnya ke jendela, antusias melihat pemandangan sawah yang menghijau. Sambil menyetir, Maya merogoh tasnya, mencari ponsel. Ia melihat layar yang gelap. Tidak ada pesan dari Aris. Suaminya itu memang sangat sibuk sejak keberangkatannya 3 hari lalu. Sinyal di lokasi proyek katanya sangat buruk, sehingga mereka hanya bertukar pesan singkat sekali dalam sehari. "Aku sedang di lapangan, jangan telepon dulu kalau tidak penting." Itu adalah pesan terakhir Aris tadi pagi. Maya menghela napas, mencoba membuang rasa kesepian yang menyelinap. Saat mobil melewati jembatan kayu tua yang menjadi penanda masuk ke dusun tempat ibunya tinggal, perasaan emosional mulai meluap. Maya teringat pesan mendiang ayahnya. "Jaga ibumu, Maya. Dia hanya punya kamu." Namun, selama beberapa tahun terakhir, ia merasa telah gagal menjalankan pesan itu. Ia lebih memilih mendengarkan keluhan Aris daripada mendengarkan suara ibunya. "Ma, itu rumah nenek," tunjuk Lila dengan jari telunjuknya yang mungil. Rumah itu terlihat dari kejauhan. Sebuah rumah bergaya kolonial dengan cat putih yang mulai mengelupas di beberapa bagian, dikelilingi oleh halaman luas dengan berbagai jenis tanaman hias. Ibu Widya sangat mencintai kebunnya. Dari kejauhan, rumah itu tampak sunyi, seolah waktu berhenti di sana. Maya memelankan laju mobilnya. Jantungnya berdegup lebih kencang.
Ia membayangkan pelukan ibunya, air mata yang mungkin akan tumpah, dan permintaan maaf yang telah ia siapkan di dalam kepala. Ia ingin memperbaiki semuanya. Ia ingin Lila mengenal neneknya lebih dekat. Namun, saat mobilnya berbelok memasuki area halaman depan yang teduh oleh pohon mangga besar, mata Maya tiba-tiba terpaku pada sesuatu. Sesuatu yang seharusnya tidak berada di sana. Sesuatu yang membuat napasnya tiba-tiba tercekat di tenggorokan. Di bawah bayangan pohon mangga yang rindang, terparkir sebuah kendaraan yang sangat ia kenali. Sebuah truk hitam besar dengan stiker logo perusahaan konstruksi di pintunya dan plat nomor yang sudah sangat ia hafal di luar kepala. Itu adalah truk Aris. Truk suaminya. Dunia seakan berputar lambat bagi Maya. Ia menghentikan mobilnya dengan mendadak, membuat Lila sedikit terdorong ke depan. "Ma, kenapa berhenti? Itu kan truk Papa," seru Lila dengan nada bingung sekaligus senang. "Papa ada di sini? Papa kasih kejutan juga buat kita." Maya tidak menjawab. Tangannya yang memegang setir mulai gemetar hebat. Pikirannya berpacu liar. "Aris di sini?" Katanya dia di luar pulau. Katanya dia sedang di lokasi proyek yang tidak ada sinyal. Kenapa truknya ada di halaman rumah ibu? Kecurigaan yang selama ini ia tekan dalam-dalam, perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam pernikahannya dan kebencian aneh Aris terhadap ibunya, tiba-tiba muncul ke permukaan seperti ledakan. Dingin yang menusuk mulai merambat dari ujung jarinya ke seluruh tubuh. "Lila, tunggu di dalam mobil sebentar ya," bisik Maya. Suaranya terdengar parau dan asing bagi telinganya sendiri. "Tapi Ma, aku mau ketemu Papa." "Sebentar saja, sayang. Mama mau pastikan sesuatu dulu. Jangan turun kalau Mama belum panggil, mengerti?" Mata Maya menatap tajam ke arah Lila, membuat bocah itu terdiam dan mengangguk pelan karena takut melihat ekspresi ibunya yang mendadak berubah pucat pasi. Maya membuka pintu mobil dengan gerakan robotik. Udara sore yang tadi terasa sejuk kini terasa mencekik. Ia melangkah keluar. Kakinya terasa lemas seperti jeli. Ia menatap truk hitam itu sekali lagi untuk memastikan ia tidak salah lihat. Tidak salah lagi. Itu truk Aris. Ada goresan kecil di bagian bumper belakang yang ia ingat karena Aris sempat memaki saat menabrak pagar rumah mereka bulan lalu. Keheningan rumah itu kini terasa mengancam. Tidak ada suara tawa. Tidak ada sambutan hangat. Hanya kesunyian yang mencekam. Maya tidak menuju pintu depan. Sesuatu di dalam batinnya membisikkan instruksi lain. "Jangan lewat pintu depan. Mereka tidak boleh tahu kamu di sini." Dengan langkah yang diusahakan seringan mungkin agar tidak menimbulkan bunyi di atas kerikil halaman, Maya berjalan memutar ke arah samping rumah, menuju jendela kamar tamu yang gordennya hanya tertutup setengah. Langkah kaki Maya terasa sangat berat. Seolah setiap inci tanah di bawah sepatunya berubah menjadi lumpur hisap yang berusaha menahannya. Di belakangnya, di dalam mobil, ia bisa melihat bayangan Lila yang duduk patuh, meski wajah kecilnya menempel pada kaca jendela dengan ekspresi bingung. Maya memberikan isyarat dengan tangan agar Lila tetap diam, sebuah gerakan yang terasa kaku dan dipaksakan. Dunia di sekitar Maya seolah kehilangan warnanya. Pohon mangga yang biasanya tampak asri kini terlihat seperti raksasa hitam yang mengawasi dengan diam. Matanya kembali tertuju pada truk hitam itu. Truk itu masih terasa hangat. Sisa panas mesinnya memuai ke udara, menandakan bahwa kendaraan itu belum lama berhenti di sana. Bau solar dan debu jalanan yang khas menyengat indera penciumannya, membawa kenyataan pahit bahwa suaminya, Aris, memang benar-benar berada di dalam rumah ini. Kenapa dia berbohong? Pertanyaan itu berulang-ulang di kepalanya seperti kaset rusak. Katanya dia di Kalimantan. Katanya dia sedang meninjau lahan sawit. Maya teringat percakapan telepon mereka 2 malam lalu. Suara Aris terdengar lelah dan terganggu oleh suara bising latar belakang yang diklaimnya sebagai mesin berat. "Aku mencintaimu, Maya. Jaga diri baik-baik di rumah. Aku akan pulang membawa bonus besar untuk kita," kata Aris saat itu. Sekarang, kata-kata itu terasa seperti belati yang tumpul, mengiris perlahan harga dirinya. Maya tidak berani melangkah lewat pintu depan. Pintu jati besar itu tertutup rapat, terkunci dari dalam. Jika ia mengetuknya,
Aris akan memiliki waktu untuk menyusun kebohongan baru. Suaminya adalah ahli dalam memutarbalikkan fakta. Dia bisa saja mengatakan bahwa truknya rusak dan ia terpaksa mampir, atau alasan konyol lainnya. Tidak. Maya tidak menginginkan alasan. Dia menginginkan kebenaran yang telanjang. Ia mulai merayap di sepanjang dinding samping rumah. Tanaman melati yang merambat di pagar kayu menusuk lengannya. Namun ia tidak peduli. Ia menginjak rumput dengan sangat hati-hati, menghindari dedaunan kering yang bisa menimbulkan suara gemerisik. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia merasa suaranya bisa terdengar sampai ke dalam rumah. 120 detak per menit. Mungkin lebih. Keringat dingin mulai membasahi punggung bajunya. Rumah masa kecilnya ini kini terasa seperti wilayah asing yang berbahaya. Ia sampai di dekat jendela kamar tamu. Jendela ini adalah jendela kaca nako tua yang biasanya dibiarkan sedikit terbuka agar udara segar bisa masuk. Dari posisi ini, Maya terlindungi oleh rimbunnya pohon Kamboja yang menjorok ke arah dinding. Ia mengatur napasnya, mencoba menenangkan gemuruh di dadanya. Saat ia semakin dekat, sebuah suara mulai terdengar. Bukan suara ibunya yang sedang meratap karena rindu, bukan pula suara percakapan santai. Itu adalah suara tawa. Suara tawa yang sangat ia kenali. Tawa berat dan serak milik Aris, suaminya. Dan yang membuatnya lebih menyakitkan, suara itu diikuti oleh tawa renyah dan manja dari seorang wanita yang sangat ia hormati, ibunya sendiri. Maya memejamkan mata sejenak, berharap ini semua hanyalah mimpi buruk akibat kelelahan menyetir jauh. Namun, saat ia membuka mata, kenyataan masih berdiri tegak di depannya. Ia memberanikan diri untuk sedikit melongokkan kepalanya ke arah celah jendela yang terbuka sekitar 5 cm itu. Di dalam sana, cahaya lampu kamar yang temaram memberikan siluet yang cukup jelas. Maya bisa melihat punggung Aris. Suaminya tidak mengenakan kemeja kerjanya. Dia hanya mengenakan kaos dalam putih, tampak sangat santai, seolah-olah dia berada di rumahnya sendiri. Dan di depannya, duduk di tepi tempat tidur, adalah Ibu Widya. Ibunya mengenakan daster sutra yang tampak mahal, pemberian Maya tahun lalu, dan wajahnya terlihat jauh lebih segar, jauh dari kesan wanita tua kesepian yang sering ia keluhkan di telepon. Kau terlalu berisiko membawa truk itu ke sini, Aris. Suara Ibu Widya terdengar, namun nadanya tidak mengandung kemarahan. Itu adalah nada teguran yang penuh keakraban, bahkan mungkin kasih sayang yang menyimpang. Maya tidak akan tahu, sahut Aris dengan nada meremehkan yang membuat darah Maya mendidih. Dia itu terlalu lugu, atau mungkin terlalu bodoh untuk mencurigai suaminya sendiri. Dia pikir aku sedang berpanas-panasan di hutan Kalimantan sekarang. Dia bahkan mengirimiku pesan, semangat kerja, pagi tadi. Aku hampir tertawa membacanya. Maya menutup mulutnya dengan kedua tangan agar jeritannya tidak lolos. Air mata pertama jatuh, terasa panas di pipinya. Bodoh. Aris menyebutnya bodoh. Tetap saja, lanjut ibunya, sambil mengelus lengan Aris. Kita harus segera menyelesaikan ini. Aku sudah muak harus berpura-pura sedih setiap kali dia menelepon. Aku ingin kita segera pergi dari sini. Uang asuransi itu. Apakah kau yakin semuanya akan berjalan lancar? Tentu saja, sayang. Aris meraih tangan Ibu Maya dan mengecupnya. Pemandangan itu membuat Maya ingin muntah. Begitu dokumen itu ditandatangani, dan Maya menghilang dari skenario ini, semua harta peninggalan ayahmu yang dia simpan untuknya akan menjadi milik kita. Secara hukum, sebagai suaminya, aku yang paling berhak. Maya merasa dunianya runtuh. Langit seolah jatuh menimpa punggungnya. Ini bukan sekadar perselingkuhan. Ini adalah konspirasi. Ibunya, wanita yang memberinya kehidupan, dan suaminya, pria yang ia janjikan untuk hidup bersama sampai mati, sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih gelap. Mereka membicarakan, menghilangkan, dirinya. Mereka membicarakan uang asuransi dan warisan mendiang ayahnya. Selama ini, Aris selalu mengatakan bahwa ayahnya tidak meninggalkan apapun selain utang. Aris yang meyakinkannya untuk menandatangani berbagai dokumen asuransi jiwa dengan alasan perlindungan masa depan untuk Lila.
Maya melakukannya tanpa ragu karena ia percaya pada Aris. Ternyata, ia sedang menandatangani surat kematiannya sendiri di tangan dua orang yang paling ia percayai. Bagaimana dengan Lila? Tanya ibunya lagi. Suaranya terdengar sedikit ragu. Atau mungkin itu hanya perasaan Maya yang berharap masih ada sedikit nurani di hati wanita itu. Lila akan ikut denganku, jawab Aris dingin. Dia akan menjadi tiket kita untuk terlihat sebagai keluarga yang berduka. Setelah semuanya tenang, kita bisa mengirimnya ke asrama atau semacamnya. Dia tidak boleh menghalangi kenyamanan kita. Mendengar nama anaknya disebut dalam rencana keji itu, ketakutan Maya berubah menjadi kemarahan yang murni dan membakar. Ia bukan lagi wanita lemah yang bisa dibodohi. Ia adalah seorang ibu yang anaknya sedang diancam. Maya menarik diri dari jendela. Ia bersandar pada dinding rumah yang kasar. Napasnya memburu. Ia harus bertindak. Ia tidak bisa hanya diam dan menangis. Namun, saat ia hendak berbalik menuju mobil untuk segera pergi dan melapor, ia menyadari satu hal yang fatal. Tangannya meraba saku celananya. Kosong. Ia meraba saku jaketnya. Kosong. Ia melihat ke bawah, ke arah tanah di bawah jendela. Di sana, di antara dedaunan kering dan akar pohon Kamboja, kunci mobilnya tergeletak. Kunci itu pasti terjatuh saat ia tadi terhuyung kaget mendengar suara Aris. Dan tepat pada saat itu, suara langkah kaki berat terdengar mendekati jendela dari dalam kamar. Aku mendengar sesuatu di luar. Suara Aris berubah menjadi waspada. Seperti suara napas seseorang. Maya membeku. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia berdiri di kegelapan, terjebak antara keinginan untuk lari dan kenyataan bahwa kunci mobilnya berada tepat di bawah pandangan orang yang ingin mencelakainya. Dunia di sekitar Maya seolah membeku. Suara Aris yang tadi terdengar santai kini berubah menjadi tajam dan penuh kewaspadaan. Seperti seekor predator yang mencium bau asing di wilayah kekuasaannya. Di balik dinding kayu dan kaca nako yang tipis itu, Maya bisa mendengar langkah kaki Aris yang berat mendekati jendela. Setiap gesekan langkah suaminya di atas lantai kayu tua itu terdengar seperti dentang lonceng kematian di telinga Maya. Aku mendengar sesuatu di luar. Kalimat Aris itu terus bergema, menciptakan teror murni. Maya menekan punggungnya kuat-kuat ke dinding rumah. Ia berusaha mengecilkan tubuhnya sebisa mungkin di balik rimbunnya pohon Kamboja. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya, jatuh ke tanah. Ia menahan napas sampai dadanya terasa sakit. Takut jika hembusan napasnya yang memburu akan mengkhianati keberadaannya. Di bawah sana, hanya sekitar 30 cm dari ujung sepatunya, kunci mobil dengan gantungan boneka rajut pemberian Lila tergeletak diam di atas tanah. Kunci itu adalah satu-satunya tiket pelariannya. Tanpa itu, ia terjebak di rumah ini bersama dua monster yang baru saja menanggalkan topeng mereka. Klek! Suara nako jendela diputar terdengar jelas. Aris membuka jendela itu lebih lebar. Maya bisa melihat bayangan kepala Aris menyembul keluar, menoleh ke arah kiri, berlawanan dengan posisi Maya yang bersembunyi di sisi kanan bawah jendela. Ada apa, Aris? Suara ibu dia terdengar dari dalam. Nadanya sedikit gemetar namun tetap tenang. Mungkin hanya kucing liar, atau dahan pohon yang patah. Kau terlalu tegang. Aris tidak menjawab segera. Ia terdiam cukup lama, memindai kegelapan halaman samping yang mulai diselimuti senja. Tidak, ini suara yang berbeda. Seperti suara seseorang yang tersedak. Gumam Aris dengan nada rendah yang dingin. Maya memejamkan mata rapat-rapat. Air matanya terus mengalir tanpa suara. Tuhan, tolong aku, doanya dalam hati. Ia teringat Lila yang masih duduk di dalam mobil. Jika Aris melangkah lebih jauh keluar dan memeriksa halaman, dia akan melihat mobil Maya terparkir di bawah pohon mangga. Rahasia ini akan terbongkar sebelum Maya sempat menyelamatkan diri, dan ia tahu betul Aris tidak akan membiarkannya pergi begitu saja setelah ia mendengar rencana pembunuhan mereka. Tiba-tiba, seekor musang meloncat dari atas dahan pohon mangga ke atas atap seng gudang di belakang rumah, menciptakan bunyi gaduh yang cukup keras. Gubrak! Lihat? Sudah kukatakan, itu hanya hewan. Suara ibunya terdengar lagi, kali ini dengan nada lega. Sudahlah, tutup jendelanya.
Angin malam tidak baik untuk kesehatanmu, apalagi kau baru sampai tadi siang. Aris mendengus. Mungkin kau benar. Aku hanya sedikit paranoid karena urusan asuransi ini harus benar-benar bersih. Jendela itu pun ditutup kembali dengan bunyi berderit yang menyakitkan. Maya menunggu selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Setelah ia yakin langkah kaki Aris menjauh dari jendela, ia segera berjongkok dengan gerakan yang sangat lambat. Tangannya yang gemetar meraba-raba di antara dedaunan kering. Jari-jarinya menyentuh logam dingin. Dapak. Maya menggenggam kunci itu erat-erat seolah itu adalah nyawanya. Ia tidak langsung berdiri. Ia merangkak di bawah bayang-bayang dinding, menjauhi area jendela kamar tamu. Pikirannya kini terfokus hanya pada satu hal. Lila. Ia harus membawa Lila pergi dari sini sekarang juga. Saat ia sampai di sudut rumah, ia mengintip ke arah halaman depan. Truk hitam Aris masih terparkir di sana. Tampak seperti monster besi yang sedang tidur. Mobilnya sendiri berada sekitar 15 meter dari posisinya sekarang. Jarak yang terasa sangat jauh di tengah pengkhianatan sebesar ini. Maya berdiri dan mulai berlari kecil dengan langkah yang dijinjitkan. Kepalanya berdenyut hebat. Informasi yang baru saja ia dengar di jendela tadi terus menghantamnya. Ibunya, wanita yang selama ini ia kirimi uang setiap bulan, yang ia belikan pakaian bagus, yang ia anggap sebagai tempat perlindungan terakhir, ternyata adalah otak di balik rencana untuk melenyapkannya. Dan Aris, pria yang berbagi tempat tidur dengannya, yang ia layani dengan sepenuh hati, ternyata hanya menunggu waktu untuk menjadikannya tumpukan dokumen klaim asuransi. M.A. Suara kecil itu mengejutkan Maya saat ia hampir sampai di pintu mobil. Lila sudah membuka sedikit jendela mobil. Wajahnya penuh kecemasan. SSTT. Sayang, diam ya. Bisik Maya dengan nada mendesak yang belum pernah Lila dengar sebelumnya. Maya membuka pintu kemudi secepat mungkin, masuk ke dalam, dan langsung mengunci semua pintu. Klik. Bunyi kunci otomatis itu memberikan sedikit rasa aman yang semu. Kita pulang sekarang? Tanya Lila. Suaranya mulai bergetar ingin menangis. Kenapa Mama menangis? Papa mana? Nenek mana? Maya mencoba menyalakan mesin mobil, namun tangannya terlalu gemetar hingga kunci itu terjatuh ke lantai mobil. Sial! Umpatnya tertahan. Ia memukul setir dengan frustrasi, mencoba mengatur napasnya yang tersengal. Lila, dengarkan Mama. Maya berbalik dan memegang bahu putrinya. Ia mencoba menatap mata Lila dengan ketegasan yang dipaksakan. Kita harus pergi. Ini permainan petak umpet, oke? Kita harus pergi tanpa suara. Jangan tanya kenapa dulu. Mama janji akan jelaskan nanti. Sekarang, pakai sabuk pengamanmu dan jangan bicara sepatah kata pun. Lila yang ketakutan hanya bisa mengangguk dan mengikuti instruksi ibunya. Maya kembali memungut kunci, memasukkannya ke lubang starter, dan memutar mesin. From! Suara mesin mobil yang menyala di tengah kesunyian desa itu terdengar seperti ledakan bom bagi telinga Maya. Ia tidak membuang waktu. Ia memindahkan gigi ke posisi mundur dan menginjak gas dengan cukup dalam. Kerikil halaman berhamburan saat mobil itu meluncur mundur. Di saat yang bersamaan, lampu teras rumah menyala. Pintu depan rumah terbuka lebar. Cahaya dari dalam rumah membiaskan siluet seorang pria tinggi besar yang berdiri di ambang pintu. Itu Aris. Di belakangnya, Ibu Widya muncul dengan wajah yang kini penuh dengan keterkejutan yang mengerikan. Mata Maya bertemu dengan mata Aris melalui kaca depan mobil untuk sepersekian detik. Di sana, Maya tidak melihat cinta, tidak melihat penyesalan. Ia melihat kilat kemarahan dan ketakutan karena rahasianya terbongkar. Aris menyadari siapa yang ada di dalam mobil itu. Maya! Teriak Aris. Suaranya menggelegar membelah kesunyian sore yang mulai gelap. Aris berlari menuruni tangga teras menuju truk hitamnya. Ia tidak mencoba memanggil atau menjelaskan. Ia langsung menuju kendaraannya seolah-olah dia sedang mengejar buronan. Mama, Papa mengejar kita! Teriak Lila sambil melihat ke belakang. Maya memutar setir dengan kasar, memutar arah mobilnya menuju jalan keluar halaman. Air matanya kini tumpah tak terbendung. Namun tangannya memegang setir dengan kekuatan yang luar biasa.
Ia menginjak pedal gas dalam-dalam, memacu mobilnya keluar dari halaman rumah ibunya, meninggalkan masa lalunya yang hancur berkeping-keping. Di spion, ia melihat lampu depan truk Aris menyala terang, membelah kegelapan seperti mata iblis yang sedang murka. Suara raungan mesin truk yang jauh lebih bertenaga dari mobil kecilnya mulai terdengar mendekat. Pegangan yang kuat. "Lila!" teriak Maya. Perjalanan yang awalnya penuh harapan untuk merajut kembali kasih sayang keluarga, kini berubah menjadi pelarian maut di tengah hutan yang mulai gelap. Maya tahu, ia bukan hanya sedang berlari dari seorang suami yang kejam, tapi ia sedang berlari demi mempertahankan satu-satunya hal berharga yang ia miliki, nyawanya dan masa depan putrinya. Lampu sorot dari truk hitam di belakang Maya seolah-olah menjadi hantu yang terus mengejarnya. Cahayanya yang putih dan tajam memantul di spion tengah, membutakan pandangan Maya setiap kali jalanan desa yang sempit itu berkelok. Di dalam kabin mobil yang sempit, suasana terasa mencekam. Isak tangis Lila yang tertahan menciptakan irama yang menyayat hati di antara deru mesin mobil yang dipaksa bekerja di atas batas kemampuannya. "Ma, Papa kenapa? Kenapa Papa mengejar kita seperti itu?" Suara Lila gemetar. Tangannya memegang erat boneka rajut yang tadi ia bawa. Maya tidak sanggup menjawab. Ia hanya bisa mengencangkan genggamannya pada setir hingga buku-buku jarinya memutih. Bagaimana ia bisa menjelaskan pada seorang anak berusia 6 tahun bahwa ayahnya, pahlawan dalam dunianya, baru saja mendiskusikan rencana untuk melenyapkan ibunya? Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa nenek yang seharusnya menjadi tempat berlindung paling aman adalah orang yang membantu merancang pengkhianatan ini? Luka di hati Maya bukan lagi sekadar luka emosional. Itu terasa fisik. Seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya hingga remuk. Setiap kali teringat suara ibunya yang tenang saat membicarakan uang asuransi, Maya merasa mual. Pengkhianatan ini terlalu besar untuk dicerna. Namun ia tidak punya waktu untuk hancur sekarang. Gubrak! Mobil Jazz kecil itu berguncang hebat saat menghantam lubang besar di jalanan tanah. Truk Aris semakin mendekat. Ukuran truk itu yang besar membuat mobil Maya tampak seperti mangsa kecil yang sedang diburu predator. Aris dengan sengaja menyalakan lampu jauh berkali-kali. Sebuah taktik intimidasi yang sering ia gunakan saat marah di jalanan kota. Namun kali ini, kemarahannya memiliki tujuan yang mematikan. "Pegangan! Lila!" Merunduk di kursi. Teriak Maya saat ia melihat jalanan di depan menyempit menjadi jembatan beton tanpa pagar. Maya menginjak rem sedikit untuk menstabilkan mobil, namun truk di belakangnya justru menambah kecepatan. Aris tampaknya berniat menyenggol bumper belakang mobil Maya. Logika Maya berputar cepat. Jika ia tertangkap di jalanan sepi ini, Aris bisa dengan mudah membuat kecelakaan ini tampak seperti insiden tunggal. Seorang istri yang emosional, menyetir terlalu cepat di jalanan desa yang buruk, dan masuk ke jurang. Itu adalah skenario yang sempurna untuk klaim asuransi yang mereka bicarakan tadi. "Kau tidak akan mendapatkannya, Aris." "Tidak akan," teriak Maya pada ruang kosong di depannya. Suaranya parau oleh kemarahan. Saat melewati jembatan, Maya melihat sebuah celah kecil di antara rimbunnya pohon bambu yang menuju ke arah jalan setapak petani. Tanpa berpikir panjang, ia memutar setir dengan kasar ke kanan. Ban mobil berdecit hebat, menciptakan kepulan debu yang menutupi pandangan sesaat. Mobil itu terguncang hebat saat memasuki jalanan yang lebih sempit dan tidak rata. Namun ini adalah satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari kejaran truk besar Aris yang tidak akan bisa masuk ke jalan setapak sesempit itu. Di belakang, terdengar suara decitan rem truk yang panjang dan keras. Aris terpaksa berhenti mendadak karena ukuran truknya yang terlalu lebar untuk masuk ke celah bambu tersebut. Maya terus memacu mobilnya, tidak peduli dengan dahan-dahan pohon yang menggores ket mobilnya atau guncangan yang membuat Lila ketakutan. Setelah merasa cukup jauh dari jalan utama, Maya mematikan lampu depan mobil dan menginjak rem. Mereka kini berada di tengah kebun karet yang gelap gulita. Hanya suara serangga malam yang terdengar, kontras dengan gemuruh jantung Maya yang masih menggila. "Ma." Lila berbisik pelan, hampir tak terdengar. Maya segera melepas sabuk pengamannya dan memeluk Lila dengan sangat erat. Ia membenamkan wajahnya di rambut putrinya, mencium aroma sampo bayi yang biasa, satu-satunya hal yang masih terasa nyata dan benar di dunia ini.
Maafkan Mama, sayang. Maafkan Mama. Isak Maya. Air matanya kini tumpah tanpa kendali. Ia menangisi pengkhianatan ibunya, menangisi kekejaman suaminya, dan menangisi hilangnya rasa aman yang selama ini ia bangun. Namun di tengah tangisnya, sebuah memori muncul. Ia teringat kembali kata-kata Aris di jendela. Begitu dokumen itu ditandatangani, harta peninggalan ayahmu yang dia simpan untuknya akan menjadi milik kita. Maya tersadar. Selama ini Aris selalu mengatakan ayahnya meninggal dalam kemiskinan. Ibunya pun selalu mengeluh tidak punya uang dan terus meminta kiriman dari Maya. Ternyata ada harta warisan yang disembunyikan. Ibunya sengaja menyembunyikannya dari Maya, dan entah bagaimana, Aris mengetahuinya dan mereka bekerja sama untuk menyingkirkannya. Dunia yang Maya kenal telah hancur. Rumah bukan lagi tempat pulang, dan cinta bukan lagi tempat berlindung. Ia melihat ke arah ponselnya yang tergeletak di dashboard. Layarnya masih menyala, menunjukkan panggilan video yang terputus dengan sahabatnya, Sarah. Maya baru ingat, ia tadi berniat menunjukkan kejutan tiba di rumah ibu pada Sarah. Namun karena sinyal buruk, panggilannya tampak terhenti. Dengan tangan gemetar, Maya memeriksa folder rekaman. Keajaiban kecil terjadi. Karena aplikasi panggilan video tersebut memiliki fitur rekam otomatis untuk akun premium yang ia gunakan, sebagian percakapan di jendela tadi terekam meski kualitas gambarnya hanya hitam karena ponsel berada di saku. Suara Aris yang membicarakan asuransi terdengar cukup jelas di sana. Aku punya buktinya, bisik Maya pada dirinya sendiri. Matanya yang sembab kini memancarkan binar baru. Binar seorang wanita yang tidak lagi memiliki apapun untuk dirugikan, kecuali masa depan anaknya. Ia melihat keluar jendela. Jauh di sana, ia bisa melihat sorot lampu truk Aris yang berputar-putar di jalan utama, mencarinya. Aris tidak akan menyerah begitu saja. Pria itu tahu bahwa jika Maya lolos, hidupnya akan berakhir di penjara. Maya menarik napas dalam-dalam, mencoba menjernihkan pikirannya. Ia tidak bisa kembali ke jalan utama melalui jalur yang sama. Ia harus menemukan jalan keluar lain dari kebun karet ini dan mencapai kantor polisi sebelum fajar menyingsing. Lila, dengarkan Mama sekali lagi, ucap Maya sambil menghapus air matanya. Kita akan bermain satu permainan lagi. Permainan, diam seperti patung. Kita akan keluar dari sini pelan-pelan. Apapun yang terjadi, jangan takut, karena Mama akan selalu ada di depanmu. Maya menyalakan mesin mobilnya kembali. Kali ini, ia tidak merasakan ketakutan yang melumpuhkan. Rasa sakit itu telah berubah menjadi bahan bakar. Dunia Maya mungkin telah hancur, namun di atas puing-puing itu, ia akan membangun benteng untuk melindungi putrinya. Kegelapan di dalam kebun karet itu terasa seperti cairan kental yang menelan segalanya. Maya membiarkan mesin mobilnya menyala dalam putaran rendah, nyaris berbisik. Ia tidak berani menyalakan lampu depan. Cahaya sekecil apapun di tengah hutan yang pekat ini akan menjadi suar bagi Aris. Ia hanya mengandalkan cahaya remang dari bulan yang sesekali muncul di balik awan untuk melihat jalur setapak di depannya. Lila sudah tertidur karena kelelahan emosional. Kepalanya bersandar pada bantal kecil di kursi belakang. Melihat wajah damai putrinya, hati Maya berdenyut perih. Bocah itu tidak tahu bahwa ayahnya sedang berpatroli di jalan utama seperti pemangsa yang lapar. Maya merogoh ponselnya lagi, berharap ada setitik sinyal untuk mengirimkan rekaman suara itu ke Sarah atau langsung ke layanan darurat. Namun, layar di sudut kanan atas tetap menunjukkan tulisan dingin, tidak ada layanan. Ia menggeram pelan, memukul pelan setir mobilnya. Ia benar-benar sendirian. Pikirannya kembali pada percakapan di jendela. Uang asuransi itu hampir cair. Kalimat itu terus berputar, membedah ingatannya tentang kejadian-kejadian setahun terakhir. Ia teringat bagaimana Aris bersikeras membawanya ke agen asuransi jiwa baru 6 bulan lalu. Aris mengatakan itu adalah hadiah ulang tahun pernikahan, sebuah polis asuransi bernilai miliaran rupiah dengan klaim ganda jika terjadi kecelakaan fatal. Maya teringat betapa tersentuhnya dia saat itu. Mengira Aris sangat memikirkan masa depan mereka. Aku hanya ingin memastikan kau dan Lila selalu aman, Maya, kata Aris saat itu sambil mengecup keningnya.
Maya tertawa getir dalam kegelapan. Ternyata kecupan itu adalah kecupan maut. Dan ibunya. Ibu Widya. Maya teringat bagaimana ibunya sering menelepon dan mengeluh sakit jantung, meminta Maya untuk tidak terlalu banyak bekerja dan sering-sering beristirahat. Sekarang ia sadar, ibunya bukan sedang mengkhawatirkan kesehatannya. Wanita itu sedang memantau apakah rencana Aris sudah berjalan atau belum. Tiba-tiba, suara deru mesin besar terdengar dari kejauhan, tapi arahnya bukan dari jalan utama. Suaranya terdengar lebih dekat, membelah kesunyian kebun karet. Dia masuk ke jalan setapak. Jantung Maya mencelos. Aris pasti menyadari bahwa ia tidak mungkin melaju jauh di jalan utama tanpa terlihat. Sebagai orang yang sering bekerja di proyek konstruksi, Aris sangat mahir membaca medan dan jejak ban di tanah yang lembut. Truk hitam itu mungkin terlalu besar untuk celah bambu. Tapi Aris bukan orang yang mudah menyerah. Ia pasti mencari jalan masuk lain yang lebih lebar. Maya segera memindahkan transmisi ke posisi drive. Ia harus bergerak sekarang, meskipun tanpa lampu. Ia mengemudikan mobilnya perlahan, mengikuti insting. Ranting-ranting pohon karet memukul bodi mobil dengan suara krak-krak yang membuat bulu kuduk berdiri. "Ma, ada apa?" Lila terbangun. Suaranya serak dan ketakutan. "Sstete, Seng, tidak apa-apa. Tetaplah merunduk," bisik Maya, meski suaranya sendiri bergetar. Lampu sorot dari kejauhan mulai menyapu pepohonan di belakang mereka. Cahaya itu memantul di antara batang-batang pohon karet yang berjajar simetris, menciptakan bayangan panjang yang menakutkan. Truk itu mendekat. Aris tidak peduli lagi dengan kerahasiaan. Dia ingin menghentikan Maya sebelum wanita itu mencapai pemukiman penduduk. Maya menginjak pedal gas sedikit lebih dalam. Mobilnya berguncang hebat saat melewati akar-akar pohon yang menyembul ke permukaan. Tiba-tiba, di depannya, jalan setapak itu bercabang dua. Satu menuju ke arah perbukitan yang lebih tinggi, dan satu lagi menurun ke arah lembah yang tampak berkabut. Maya terdiam sejenak. Jika ia ke bukit, ia mungkin akan mendapatkan sinyal, tapi ia akan terjebak di jalan buntu. Jika ia turun ke lembah, ada kemungkinan ia menemukan sungai atau jalan keluar menuju desa lain, tapi kabut akan membuatnya buta. From! Suara mesin truk Aris meledak di belakangnya. Hanya berjarak sekitar 100 meter. Cahaya lampunya kini menyinari kabin mobil Maya. "Maya! Berhenti!" Suara Aris menggelegar melalui pengeras suara truknya. "Jangan mempersulit keadaan. Kita perlu bicara." "Bicara?" pikir Maya murka. "Kau ingin bicara tentang bagaimana cara membunuhku tanpa meninggalkan jejak?" Maya memilih jalan menurun. Ia memacu mobilnya masuk ke dalam kabut tebal. Di tengah kepanikan, ia teringat sesuatu yang disimpan ayahnya di gudang tua rumah ibu. Ayahnya adalah seorang pensiunan perwira kehutanan. Dia memiliki peta topografi wilayah ini. Seandainya saja Maya bisa mengingat kemana arah aliran sungai di bawah sana, ia bisa menemukan jembatan darurat yang menuju ke jalan raya provinsi. "Papa jahat, Ma," isak Lila di belakang. "Kenapa Papa berteriak seperti itu?" "Papa sedang sakit, Lila." Dia tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Bohong Maya. Ia tidak ingin merusak memori Lila tentang ayahnya sepenuhnya di saat seperti ini, meski ia tahu kebenaran itu takkan bisa disembunyikan selamanya. Saat mobilnya menuruni lereng yang licin, ban belakangnya sempat tergelincir. Maya memutar setir dengan cepat untuk mengoreksi posisi. Sebuah keterampilan yang ia pelajari dari Aris saat mereka masih sering berkemah bersama. Ironisnya, teknik yang diajarkan suaminya sekarang digunakan untuk melarikan diri dari pria itu. Di belakang, truk Aris mulai kesulitan. Meski memiliki tenaga besar, berat truk itu menjadi beban di tanah yang berlumpur dan licin karena kabut. Maya melihat melalui spion. Truk itu sempat berhenti sesaat untuk menyesuaikan traksi. "Ini kesempatan kita," gumam Maya. Ia melihat sebuah papan kayu tua yang sudah hampir roboh di pinggir jalan. Curug Sewu, 2 km. Maya tahu tempat itu. Itu adalah area wisata air terjun yang sudah lama tutup. Di sana ada pos penjaga yang memiliki telepon kabel jika ia beruntung, atau setidaknya,
Medannya sangat sulit dilewati kendaraan besar. Namun, saat Maya merasa sedikit di atas angin, sebuah benturan keras menghantam bagian belakang mobilnya. "Dua!" Lila menjerit. Mobil Jazz itu terdorong ke depan, hampir menghantam pohon jati besar. Aris telah berhasil menyusul dan sengaja menabrakkan bagian depan truknya ke mobil Maya. "Turun, Maya! Serahkan ponselmu dan kita selesaikan ini baik-baik." Aris berteriak dari jendela truknya yang terbuka. Maya tidak berhenti. Ia justru menginjak rem mendadak, membuat Aris yang tidak siap harus membanting setir agar tidak menghantam mobil Maya secara penuh. Di saat itulah, Maya memindahkan gigi ke mundur, menabrak pintu samping truk Aris dengan keras, lalu segera memutar setir dan memacu mobilnya melewati celah sempit di samping truk tersebut. "Kau gila, Maya!" teriak Aris. Maya tidak peduli lagi. Ia hanya peduli pada detak jantung Lila yang ketakutan. Ia terus memacu mobilnya menembus kabut, menuju area air terjun yang gelap. Ia tahu, di sana ia harus meninggalkan mobilnya dan bersembunyi di antara tebing-tebing batu. Ia harus menjadi lebih cerdik dari pria yang selama ini menganggapnya bodoh. Saat ia berkendara, ia menggenggam ponselnya. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul. Satu garis sinyal muncul sekejap. Mengirim rekaman. 15%. 20%. "Ayo, sedikit lagi," bisik Maya dengan doa yang paling tulus yang pernah ia ucapkan. "Hanya sedikit lagi, dan dunia akan tahu siapa kalian sebenarnya." Suara deru air terjun Curug Sewu yang biasanya menenangkan, kini terdengar seperti raungan raksasa yang haus. Kabut di lembah ini jauh lebih pekat, putih seperti kain kafan yang menyelimuti segala sesuatu. Maya mematikan mesin mobilnya tepat di depan gerbang kayu yang sudah lapuk. Ia tidak punya pilihan lagi. Jalan di depan sudah tertutup longsoran batu kecil yang hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki. "Lila, bangun sayang. Kita harus keluar," bisik Maya. Suaranya hampir tenggelam oleh gemuruh air. Lila bangun dengan mata sembab. "Kita mau kemana, Ma?" "Gelap. Kita akan bermain petak umpet sebentar." Lila harus sangat diam. "Oke?" Seperti ninja, Maya mencoba tersenyum, meski tangannya gemetar saat melepas sabuk pengaman. Maya menyambar tas ransel kecil milik Lila, memasukkan botol air, jaket tambahan, dan yang paling penting, ponselnya. Layar ponsel itu masih menunjukkan proses unggah, 65%. Sinyal di sini sangat lemah. Timbul tenggelam seperti napas seseorang yang sekarat. Ia harus mencari tempat yang lebih tinggi atau lebih terbuka. Mereka keluar dari mobil. Udara dingin pegunungan langsung menusuk kulit. Maya mengunci mobil secara manual agar tidak menimbulkan suara alarm yang nyaring. Ia kemudian menuntun Lila masuk ke jalur setapak menuju bibir tebing air terjun. Di belakang mereka, sekitar beberapa ratus meter di atas bukit, cahaya lampu truk Aris mulai menyisir area parkir. "Dia di sana," bisik Maya pada dirinya sendiri. Aris pasti akan menemukan mobil itu dalam hitungan menit. Maya harus membuat jejak palsu. Ia melepas syal yang tadi dipakainya, sengaja menyangkutkannya di pagar kawat yang menuju ke arah hutan pinus di sebelah kiri, padahal ia dan Lila akan bergerak ke kanan, menuruni tangga batu menuju dasar air terjun. Tangga itu licin dan berlumut. Setiap langkah adalah taruhan nyawa. Maya memegang tangan Lila dengan sangat erat, seolah-olah jika ia melepasnya sedetik saja, dunia akan merenggut putrinya. "Ma, dingin." Lila merintih pelan. "Tahan sebentar, sayang. Di bawah sana ada gua kecil. Kita bisa sembunyi di sana," jawab Maya. Ia ingat gua itu dari masa kecilnya ketika ayahnya sering membawanya kemari. Gua itu tersembunyi di balik tirai air terjun, tempat yang hampir mustahil terlihat jika tidak tahu letak pastinya. Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dari arah atas. Aris telah sampai di mobil Maya. "Maya, aku tahu kau di sini." Teriakan Aris terdengar berbeda sekarang. Tidak ada lagi kepura-puraan sebagai suami yang perhatian. Suaranya penuh amarah dan keputusasaan. "Kau tidak akan bisa pergi. Kau hanya akan menyakiti Lila." Maya mengabaikan teriakan itu.
Ia terus menuruni anak tangga batu. Kakinya sempat tergelincir, membuat lututnya menghantam pinggiran tajam, tapi ia tidak berani mengeluh. Darah mulai merembes dari celana jeansnya, tapi adrenalin mematikan rasa sakit itu. Saat mereka mencapai dasar, semburan air terjun menghantam wajah mereka seperti ribuan jarum dingin. Suaranya memekakan telinga. Maya melihat ke atas. Ia bisa melihat bayangan hitam besar berdiri di atas tebing. Itu Aris. Pria itu menyinari area bawah dengan senter berkekuatan tinggi. Cahaya itu menyapu bebatuan besar. Hanya terpaut beberapa meter dari tempat Maya dan Lila berjongkok di balik batu kali yang besar. Maya merogoh ponselnya. 82%. Sedikit lagi. Ya Tuhan, sedikit lagi. Gumamnya. Tiba-tiba, cahaya senter Aris berhenti tepat di atas syal yang ditinggalkan Maya di pagar kawat tadi. Dari bawah, Maya melihat Aris bergerak ke arah hutan pinus, menjauh dari posisi tangga batu. Taktiknya berhasil. Untuk sementara. Ayo, Lila. Maya menarik Lila melewati air setinggi mata kaki yang sangat dingin. Mereka merayap di pinggiran dinding tebing, masuk ke celah di balik jatuhan air yang menderu. Di dalam gua kecil itu, suasananya sangat gelap dan lembab, tapi setidaknya mereka terlindung dari pandangan langsung. Maya memeluk Lila, mencoba membagi kehangatan tubuhnya. Di tengah kegelapan itu, Maya menatap layar ponselnya. 95%, 98%, 99%. Unggah berhasil. Air mata Maya jatuh. Rekaman itu sekarang sudah berada di cloud dan terkirim ke alamat email Sarah serta kantor pengacara keluarganya. Jika sesuatu terjadi padanya malam ini, Aris tidak akan pernah bisa menikmati uang asuransi itu. Aris akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Namun, kelegaan itu hanya bertahan sekejap. Kretek. Suara ranting patah terdengar dari dalam gua. Maya membeku. Ia mengira gua ini buntu. Namun ternyata ada celah lain di bagian belakang. Dan yang lebih mengerikan, ia mencium bau yang sangat ia kenal. Bau rokok kretek murahan. Maya, kau selalu menganggap dirimu paling pintar, bukan? Bukan, suara Aris. Suara itu lebih tua, lebih serak, dan penuh dengan kebencian yang tenang. Maya menyalakan lampu ponselnya dan mengarahkannya ke sumber suara. Di sana, duduk di atas sebongkah batu dengan tenang, adalah Ibu Widya. Mertuanya itu memegang sebuah senter kecil dan sebuah pisau dapur panjang yang berkilat terkena cahaya ponsel. Ibu. Maya tercekik oleh kata-katanya sendiri. Aris terlalu lembek, kata Widya sambil berdiri perlahan. Wajahnya yang biasanya terlihat rapuh kini tampak seperti topeng kematian. Dia ragu-ragu karena dia masih memikirkan anak ini. Tapi aku sudah kehilangan segalanya karena kemiskinan. Aku tidak akan membiarkanmu menghancurkan tiket kami menuju kekayaan. Maya mundur. Namun punggungnya menghantam dinding gua yang basah. Di depannya adalah ibu mertua yang ingin membunuhnya. Di luar adalah suami yang mengkhianatinya. Dan di bawahnya adalah jurang air terjun yang mematikan. Lila, tutup matamu. Bisik Maya. Suaranya kini terdengar tenang. Ketenangan seorang ibu yang sudah siap untuk melakukan apapun, bahkan menjadi iblis, demi melindungi anaknya. Ruang di dalam gua itu seolah menyempit. Menekan oksigen keluar dari paru-paru Maya. Cahaya dari ponselnya bergetar hebat di tangannya, memantulkan kilatan dingin pada mata pisau yang dipegang ibunya. Sosok di depannya bukan lagi wanita yang pernah menimangnya. Itu adalah orang asing yang jiwanya telah diracuni oleh ketamakan. Kenapa, Bu? Suara Maya keluar sebagai bisikan yang hancur. Aku memberikan segalanya untukmu. Rumah, uang, perhatian. Kenapa itu tidak pernah cukup? Ibu Widya tertawa. Sebuah suara kering yang lebih mengerikan daripada gemuruh air terjun di luar. Cukup? Kau pikir beberapa lembar uang setiap bulan bisa mengganti masa mudaku yang habis dalam kemiskinan? Ayahmu menyimpan harta itu seperti anjing yang menjaga tulang, dan dia lebih memilih memberikannya padamu, anak yang bahkan tidak tahu cara menghargai warisan. Ibu yang menghasut Aris. Maya mulai menyadari potongan teka-teki itu. Ibu yang mendekatkannya padaku dulu.
Aris pria yang mudah dibentuk. Widya melangkah maju, kakinya yang renta bergerak dengan kepastian yang menakutkan. Dia punya ambisi, tapi dia butuh dorongan. Aku hanya memberinya peta jalan. Dan kau, Maya, kau hanyalah penghalang di jalan itu. Berikan ponselmu. Aku tahu kau merekam sesuatu. Lila mulai menangis kencang. Suaranya bergema di dinding gua. Nenek jahat. Pergi. Diam, anak kecil. Bentak Widya. Amarah Maya meledak. Rasa takut yang sejak tadi melumpuhkannya kini berubah menjadi pelindung baja. Ia mendorong Lila ke belakang punggungnya, menempatkan dirinya tepat di depan ujung pisau. Ibu tidak akan menyentuhnya. Dan rekaman itu sudah terkirim. Jika aku tidak keluar dari sini hidup-hidup, kalian berdua akan membusuk di penjara. Wajah Widya berubah pucat, lalu menjadi merah padam oleh kemurkaan. Kau bohong. Widya menerjang maju dengan kecepatan yang tak terduga. Maya menghindar. Bahunya menghantam dinding batu yang kasar. Ia meraih sebuah batu kali yang cukup besar di dekat kakinya. Di luar, suara teriakan Aris terdengar semakin dekat. Ibu, kau di mana? Aku melihat mobilnya. Aris muncul di mulut gua. Siluetnya menutupi tirai air yang jatuh. Ia terengah-engah. Pakaiannya basah kuyup. Ia terpaku melihat pemandangan di depannya. Istrinya yang bersimbah darah di lutut, putrinya yang ketakutan, dan ibunya sendiri yang memegang senjata. Ibu, apa yang kau lakukan? Aris berteriak. Suaranya menunjukkan keraguan yang nyata. Dia sudah mengirim buktinya. Aris, bodoh. Widya berteriak tanpa menoleh. Selesaikan ini sekarang. Jika dia pergi, kita tamat. Aris melangkah masuk ke dalam gua. Matanya menatap Maya. Ada pergulatan batin di sana, sepercik sisa kemanusiaan yang bertarung dengan keserakahan. Maya menatap suaminya. Air mata mengalir di wajahnya yang kotor. Aris, lihat Lila. Isak Maya. Dia putrimu. Kau benar-benar akan membiarkan wanita ini membunuh ibu dari anakmu hanya untuk uang yang tidak akan pernah bisa kau nikmati dalam pelarian. Lila berlari kecil dan memeluk kaki Aris. Papa, tolong Mama. Nenek mau pukul Mama. Langkah Aris terhenti. Tangan yang tadi terkepal mulai lemas. Namun, Ibu Widya tidak memiliki keraguan yang sama. Melihat Aris goyah, ia justru semakin kalap. Ia tidak lagi mengincar ponsel. Ia mengarahkan pisaunya tepat ke arah dada Maya. Jika dia tidak mau melakukannya, maka aku yang akan memastikan kita tetap kaya, teriak Widya. Dalam gerakan yang terasa seperti slow motion, Widya mengayunkan pisau itu. Maya bersiap untuk benturan. Namun sebuah dorongan keras membuatnya terjatuh ke samping. Jelep! Suara daging yang tertusuk diikuti oleh jeritan tertahan. Maya membuka matanya dan terbelalak. Aris berdiri di depannya, tangannya mencengkeram lengan ibunya sendiri. Namun pisau itu telah tertancap di bahu Aris. Aris telah melompat untuk melindungi Maya di detik terakhir. Cukup, Bu. Suara Aris terdengar parau, penuh dengan rasa sakit dan penyesalan yang terlambat. Ini sudah terlalu jauh. Widya melepaskan pegangan pisaunya, mundur dengan wajah ngeri. Ia melihat putranya sendiri terluka oleh tangannya. Di saat itulah, cahaya biru dan merah mulai berpendar di balik tirai air terjun. Suara sirine polisi yang tadi sempat sayup-sayup kini meraung keras di area parkir atas. Sarah, sahabat Maya, ternyata tidak hanya menerima rekaman itu. Ia telah melacak lokasi ponsel Maya sejak panggilan video pertama terputus secara mencurigakan dan segera menghubungi pihak berwajib. Jangan bergerak. Polisi. Beberapa petugas masuk ke dalam gua dengan senjata terhunus dan senter yang menyilaukan. Widya jatuh terduduk. Harga dirinya runtuh seketika. Aris jatuh berlutut, memegangi bahunya yang bersimbah darah. Matanya terus menatap Maya dengan tatapan kosong. Maya segera meraih Lila dan memeluknya sekuat tenaga. Ia tidak melihat ke arah Aris, tidak juga ke arah ibunya. Ia hanya menatap jalan keluar gua yang kini dipenuhi cahaya lampu polisi. Dunianya memang telah hancur,
pernikahannya adalah kebohongan, dan ibunya adalah monster. Namun saat ia melangkah keluar menembus air terjun, ia tahu satu hal. Ia dan Lila masih hidup. Dan pengkhianatan ini berakhir di sini. Suara sirine polisi yang meraung di kejauhan kini menyisakan dengung panjang di telinga Maya. Ia duduk di kursi belakang ambulans. Tubuhnya dibalut selimut darurat berbahan aluminium yang berisik setiap kali ia bergerak. Di sampingnya, Lila telah tertidur pulas karena diberi obat penenang ringan oleh tim medis. Wajah bocah itu tampak begitu kontras dengan kekacauan yang baru saja mereka lalui. Polos, damai, dan tidak menyadari bahwa dunianya telah terbelah dua. Maya menatap tangannya yang masih kotor oleh tanah dan bekas darah Aris. Di depannya, beberapa meter dari ambulans, ia melihat Aris dituntun keluar dari dalam gua dengan tangan terborgol. Bahunya sudah dibalut perban yang memerah. Aris sempat berhenti sejenak. Matanya mencari sosok Maya di kegelapan. Saat mata mereka bertemu, Aris mencoba menggerakkan bibirnya, menggumamkan sesuatu yang menyerupai kata, "Maaf." Namun Maya segera memalingkan wajah. Maaf adalah kata yang terlalu murah untuk sebuah rencana pembunuhan. Tak lama kemudian, Ibu Widya dibawa keluar. Wanita itu tidak menangis. Ia tidak menunjukkan penyesalan. Ia berjalan dengan punggung tegak dan dagu terangkat. Seolah-olah ia adalah korban dari ketidakadilan dunia. Tatapan matanya saat melewati ambulans Maya sangat dingin. Sebuah tatapan yang mengonfirmasi bahwa ikatan darah di antara mereka telah mati jauh sebelum malam ini. "Ibu Maya, kami perlu membawa Anda ke kantor polisi untuk memberikan pernyataan awal." Seorang petugas wanita mendekat dengan nada bicara yang lembut namun tegas. Maya mengangguk pelan. Ia tidak memiliki kekuatan untuk menolak. Sesampainya di kantor polisi distrik, suasana terasa mencekam dengan cara yang berbeda. Cahaya lampu neon yang terlalu terang membuat mata Maya perih. Ia ditempatkan di sebuah ruang tunggu kecil sebelum proses interogasi dimulai. Sarah, sahabatnya, datang 1 jam kemudian, langsung menghambur memeluknya. "Aku melihat rekamannya. Maya. Ya Tuhan, aku tidak percaya mereka sekeji itu." Isak Sarah. "Terima kasih sudah menelepon polisi, Sarah." Maya tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Proses interogasi berjalan lambat. Maya harus mendengarkan kembali rekaman suara yang ia buat. Suara suaminya dan ibunya yang sedang bersekongkol. Setiap kata terasa seperti silet yang mengiris sisa-sisa kewarasannya. Namun, kejutan terbesar muncul saat penyidik menunjukkan beberapa dokumen yang ditemukan di dalam truk Aris dan di brankas tersembunyi di rumah ibunya. "Ibu Maya, apakah Anda tahu tentang aset atas nama mendiang ayah Anda di Singapura?" Tanya penyidik itu sambil menyodorkan beberapa lembar kertas. Maya menggeleng. "Ayah saya, dia selalu bilang kami hanya punya rumah di desa itu." "Ternyata tidak," petugas itu menjelaskan. "Ayah Anda memiliki deposito dan beberapa aset tanah yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah. Namun, dalam surat wasiatnya, aset itu hanya bisa dicairkan oleh Anda saat Anda mencapai usia 35 tahun, atau jika Anda meninggal, seluruhnya akan jatuh ke tangan wali sah dari anak Anda, dalam hal ini, suami Anda." Maya tersandar di kursi. Kebenaran itu menghantamnya lebih keras daripada benturan truk Aris. Ibunya tahu tentang harta itu. Ibunya merasa dikhianati oleh wasiat suaminya sendiri yang tidak mempercayainya untuk memegang uang tersebut. Itulah sebabnya Widya mendekatkan Aris pada Maya. Ia butuh mitra yang bisa memanipulasi Maya, dan Aris adalah kandidat yang sempurna. "Jadi, selama 7 tahun pernikahan ini, semuanya adalah rencana?" Bisik Maya, suaranya hampir hilang. "Sepertinya begitu." Petugas itu menghela napas prihatin. "Kami menemukan bukti transfer rutin dari Aris ke rekening rahasia ibu Anda. Aris membayar ibu Anda untuk terus menjauhkan Anda dari fakta tentang warisan itu, sambil mereka menunggu saat yang tepat untuk mengeksekusi rencana asuransi tersebut." Pengkhianatan ganda. Ibunya menjualnya kepada suaminya sendiri, dan suaminya membeli akses untuk menghancurkannya. Selama ini, Maya hidup dalam sebuah drama yang naskahnya ditulis oleh 2 orang yang paling ia cintai. Setiap pelukan Aris, setiap nasihat ibunya, semuanya adalah investasi untuk kematiannya.
Di tengah proses itu, pengacara Aris datang dan meminta waktu 5 menit agar Aris bisa bicara dengan Maya. Polisi awalnya menolak, namun Maya, dengan keberanian yang muncul dari sisa-sisa kehancurannya, setuju. Ia ingin melihat pria itu untuk terakhir kalinya sebelum ia menghapusnya dari hidupnya. Aris dibawa masuk ruang kunjung dengan pengawalan ketat. Wajahnya tampak hancur. Matanya merah. Maya, aku terpaksa. Ibumu yang memulai semuanya. Dia mengancam akan membongkar masa laluku jika aku tidak membantunya. Aris mulai meracau, mencoba mencari pembelaan. Tapi kau lihat tadi di gua, kan? Aku melindungimu. Aku mencintaimu. Maya, uang itu hanya untuk masa depan kita. Aku hanya tersesat. Maya berdiri, menatap Aris dengan ketenangan yang mematikan. Kau tidak melindungiku, Aris. Kau melindungi investasimu agar tidak masuk penjara. Tapi kau terlambat. Maya, tolong pikirkan Lila. Dia butuh ayahnya. Lila butuh pahlawan, bukan monster yang memakai wajah ayahnya. Jawab Maya tegas. Jangan pernah sebut namanya lagi. Mulai detik ini, kau dan wanita di sel sebelah itu bukan lagi siapa-siapa bagiku. Kalian bukan keluarga. Kalian hanyalah kesalahan yang sedang aku perbaiki. Maya berbalik dan melangkah keluar tanpa menoleh lagi, meninggalkan Aris yang mulai meraung histeris memanggil namanya. Di luar, matahari pagi mulai menyembul di ufuk timur, membawa cahaya baru yang menyakitkan namun jujur. Maya tahu perjalanan hukum akan panjang dan melelahkan, namun untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, ia tidak lagi berjalan di dalam kabut kebohongan. 1 minggu telah berlalu sejak malam berdarah di Curug Sewu. Maya kini berada di sebuah apartemen sewaan yang lokasinya dirahasiakan oleh Sarah, jauh dari jangkauan wartawan maupun sisa-sisa keluarga Aris yang mencoba mencari simpati. Suasana di apartemen itu hening. Hanya ada suara televisi yang menyiarkan kartun kesukaan Lila di ruang tengah. Maya duduk di meja makan. Di depannya berserakan dokumen hukum yang diberikan oleh kantor pengacara almarhum ayahnya, Pak Gunawan. Selama bertahun-tahun, Maya mengira ayahnya hanyalah seorang pegawai kehutanan biasa yang jujur. Namun, dokumen-dokumen ini menceritakan kisah yang berbeda. Ayahmu bukan hanya seorang rimbawan, Maya. Ucap Pak Hendra, pengacara tua yang merupakan sahabat karib ayahnya, saat mereka bertemu kemarin. Dia adalah pria yang sangat teliti. Dia tahu siapa istrinya, dan dia tahu kecenderungan ibumu terhadap kemewahan yang tidak sehat. Maya membuka sebuah amplop coklat tua yang tersegel rapi. Di dalamnya terdapat sebuah surat tulisan tangan yang tanggalnya tertera tepat 1 bulan sebelum ayahnya meninggal dunia, akibat serangan jantung mendadak. Untuk putriku, Maya, jika kau membaca ini, artinya aku sudah tidak ada di sisimu, dan mungkin kau sedang berada di titik terendah dalam hidupmu. Maafkan aku karena harus menyembunyikan ini semua. Aku melihat bagaimana ibumu menatap dunia dengan rasa lapar yang tak pernah kenyang. Aku juga melihat pria yang kau pilih, Aris. Ada kegelapan di matanya yang kau, karena cinta, tidak bisa lihat. Aku menyisihkan ini bukan untuk membuatmu kaya, tapi untuk memastikan kau punya pintu keluar jika rumahmu terbakar. Harta ini adalah pelindungmu. Jangan biarkan siapapun mengambilnya darimu, bahkan orang yang kau sebut ibu atau suami. Percayalah pada instingmu. Maya, kau lebih kuat dari yang kau duga. Air mata Maya jatuh membasahi kertas tua itu. Ternyata, ayahnya sudah memprediksi ini semua. Ayahnya telah melihat topeng Aris dan Widya jauh sebelum Maya merasakannya. Semua rasa sakit ini, semua pengkhianatan ini, seolah-olah sudah dipetakan agar Maya bisa selamat di akhir cerita. Ternyata, warisan yang dimaksud bukan hanya uang puluhan miliar di Singapura. Ada sebuah lahan konservasi hutan jati yang sangat luas di pinggiran kota yang selama ini diatasnamakan sebuah yayasan lingkungan. Maya ditunjuk sebagai pemegang keputusan tunggal atas lahan tersebut. Nilai tanahnya tak terhingga jika dijual ke pengembang. Namun ayahnya berpesan agar tanah itu tetap menjadi hutan, paru-paru untuk kota, dan tempat perlindungan untuk Maya. Ma, kenapa menangis lagi? Lila datang mendekat, memanjat ke pangkuan Maya.
Maya segera menghapus air matanya dan memeluk Lila erat. Ini air mata bahagia. Sayang. Kakek ternyata sangat sayang sama kita. Dia sudah menyiapkan taman yang sangat besar untuk Lila bermain nanti. Benarkah? Kapan kita ke sana? Mata Lila berbinar. Sebuah pemandangan yang memberikan oksigen baru ke dalam jiwa Maya yang sesak. Segera. Sayang. Segera. Sore harinya, Sarah datang membawa kabar dari proses hukum. Kasus ini telah menjadi perhatian nasional. Rekaman video dan suara yang diunggah Maya menjadi bukti yang tak terbantahkan. Jaksa menuntut Aris dengan pasal percobaan pembunuhan berencana dan penipuan asuransi. Sementara Ibu Widya didakwa sebagai otak intelektual di balik konspirasi tersebut. Ada sesuatu yang ingin kau ketahui, Maya. Sarah ragu sejenak. Aris mencoba mengajukan permohonan rehabilitasi mental. Dia mengklaim bahwa dia berada di bawah tekanan ibumu sepenuhnya dan mengalami gangguan kecemasan. Maya tersenyum pahit. Tentu saja dia akan melakukan itu. Dia selalu pandai berperan sebagai korban. Dan ibumu. Sarah menghela napas. Dia menolak bicara. Dia hanya terus menanyakan kapan pengacaranya bisa mencairkan uang jaminan. Dia seolah-olah masih yakin bahwa dia bisa keluar dari sana dengan uang. Dia sudah kehilangan akal sehatnya sejak lama. Sarah, sahut Maya dingin. Uang adalah Tuhan baginya. Dan sekarang, dia akan menghabiskan masa tuanya di tempat di mana uang tidak memiliki nilai sama sekali. Maya bangkit berdiri dan berjalan menuju jendela apartemen yang menghadap ke arah Cakrawala. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut. Ketakutan itu telah terbakar habis di dalam gua air terjun. Yang tersisa sekarang adalah tekad yang murni. Ia menyadari bahwa selama 7 tahun terakhir, ia telah hidup dalam bayang-bayang orang lain. Ia menjadi istri yang patuh bagi Aris, dan menjadi anak yang berbakti bagi ibunya, sampai-sampai ia melupakan siapa dirinya sendiri. Pengkhianatan ini, meski menghancurkan dunianya, sebenarnya telah membebaskannya. Penjara emosional yang dibangun Aris dan Widya telah runtuh. Ia mengambil ponselnya, membuka aplikasi bank yang kini menunjukkan saldo yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia melakukan satu transaksi, sebuah donasi besar ke panti asuhan dan lembaga perlindungan perempuan. Ia ingin membersihkan setiap keping uang itu dengan kebaikan. Besok, ia akan membawa Lila ke hutan jati milik ayahnya. Ia akan membangun sebuah rumah kecil di sana. Rumah yang tidak memiliki rahasia di balik jendelanya. Rumah yang hanya berisi kejujuran dan tawa seorang anak. Maya menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Rambutnya yang berantakan, lingkaran hitam di bawah matanya, dan bekas luka di lututnya adalah lencana perang. Ia telah melewati neraka dan kembali dengan membawa harta yang paling berharga, jati dirinya dan keselamatan putrinya. Aku tidak hancur, bisik Maya pada pantulannya sendiri. Suaranya kini terdengar mantap, tanpa getaran. Aku hanya sedang dibangun ulang. Ia melihat Lila yang kembali asyik menggambar. Kali ini, Lila tidak menggambar bunga matahari yang layu. Ia menggambar 2 orang wanita bergandengan tangan di bawah pohon besar yang rindang. 1 wanita dewasa, dan 1 anak kecil. Tidak ada sosok ayah, tidak ada sosok nenek. Hanya mereka berdua. Cahaya senja yang masuk ruangan itu tidak lagi terasa seperti ancaman, melainkan seperti pelukan hangat. Perjalanan Maya yang penuh darah dan air mata kini mencapai puncaknya. Ia siap menghadapi babak terakhir dari drama ini, bukan sebagai korban, melainkan sebagai pemenang yang sah atas hidupnya sendiri. Gedung pengadilan negeri itu tampak dingin dan kaku, namun bagi Maya, tempat ini adalah altar penyucian. Ia mengenakan setelan putih bersih, warna yang ia pilih untuk melambangkan lembaran baru yang sedang ia tulis. Di sampingnya, Pak Hendra dan Sarah memberikan dukungan moral yang tak tergoyahkan. Ruang sidang penuh sesak. Kasus pengkhianatan di Curug Sewu telah menjadi buah bibir masyarakat. Saat Aris dan Ibu Widya dibawa masuk dengan pakaian tahanan berwarna oranye, suasana ruang sidang mendadak senyap. Aris tampak kuyu, berat badannya turun drastis, dan matanya terus tertunduk. Sebaliknya, Ibu Widya masih mencoba mempertahankan sisa-sisa keangkuhannya,
meski tangannya yang terborgol sedikit gemetar. "Saksi, silakan berdiri," perintah hakim ketua. Maya melangkah maju ke kotak saksi. Untuk pertama kalinya, ia menatap langsung ke arah kedua orang yang pernah menjadi pusat dunianya itu. Tidak ada lagi kemarahan yang meluap-luap. Yang tersisa hanyalah rasa iba yang dingin. Selama 2 jam, Maya memberikan kesaksian dengan suara yang tenang dan stabil. Ia menceritakan setiap detail, mulai dari kejutan ulang tahun yang gagal hingga percakapan maut di balik jendela. Saat rekaman suara diputar di ruang sidang, beberapa pengunjung terdengar mendesah ngeri. Suara Aris yang menyebut Maya, bodoh, dan suara Ibu Widya yang merencanakan kematian anaknya sendiri memenuhi ruangan seperti racun yang akhirnya bertemu penawarnya. "Apakah ada yang ingin Anda sampaikan kepada para terdakwa sebelum kami menutup sesi ini?" tanya hakim. Maya terdiam sejenak. Ia menarik napas dalam, merasakan udara memenuhi paru-parunya dengan cara yang tidak pernah ia rasakan selama 7 tahun terakhir. "Saya hanya ingin berkata bahwa kalian gagal," ucap Maya, matanya tertuju pada ibunya, lalu beralih ke Aris. "Kalian mengira uang adalah segalanya sampai kalian rela membunuh Nurani. Kalian mengira saya lemah karena saya mencintai kalian. Tapi hari ini, cinta itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya kebenaran, dan kebenaran itu telah membebaskan saya dan putri saya." Ibu Widya tiba-tiba histeris. "Kau anak durhaka. Aku yang melahirkanmu," teriaknya sebelum petugas membawanya keluar dari ruang sidang. Aris hanya terisak diam, menutupi wajahnya dengan tangan. Keputusan hakim dijatuhkan sore itu juga. Aris dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas percobaan pembunuhan berencana dan penipuan asuransi. Ibu Widya, sebagai otak intelektual, dijatuhi hukuman seumur hidup karena terbukti telah melakukan serangkaian manipulasi aset yang melanggar hukum selama puluhan tahun. Saat keluar dari gedung pengadilan, Maya disambut oleh cahaya matahari yang cerah. Ia merasa seolah beban seberat gunung telah terangkat dari bahunya. 3 bulan kemudian, hutan jati peninggalan ayahnya kini mulai bertransformasi. Maya tidak membangun gedung atau resor mewah. Ia membangun sebuah rumah kayu yang hangat dan sebuah pusat rehabilitasi bagi perempuan korban kekerasan domestik yang ia namakan Rumah Gunawan, sesuai nama ayahnya. Lila berlari di antara pepohonan jati yang menjulang tinggi, mengejar kupu-kupu dengan tawa yang lepas. Di sini, di bawah naungan alam yang jujur, Lila tumbuh menjadi anak yang ceria kembali. Ia tidak lagi menanyakan tentang papa atau nenek. Ia tahu bahwa rumahnya adalah dimanapun ibunya berada. Maya berdiri di beranda rumah, memegang sebuah foto tua ayahnya. "Terima kasih, Ayah. Aku mengerti sekarang. Kau tidak memberiku uang, kau memberiku benteng," bisiknya. Sarah datang membawa nampan berisi teh hangat. "Semua kamar sudah siap untuk tamu pertama kita besok. Maya, ada 3 orang ibu yang akan datang bersama anak-anak mereka." Maya tersenyum. "Bagus. Kita akan menunjukkan pada mereka bahwa dunia mungkin bisa menghancurkan hati kita, tapi mereka tidak bisa menghancurkan jiwa kita kecuali kita mengizinkannya." Sore itu, Maya duduk di kursi goyangnya, memandang matahari yang tenggelam di balik barisan pohon jati. Dunianya yang dulu memang telah hancur berkeping-keping. Suaminya adalah seorang pengkhianat, dan ibunya adalah seorang monster. Namun, dari puing-puing kehancuran itu, Maya telah membangun sesuatu yang jauh lebih indah dan kokoh. Ia tidak lagi mengintip lewat jendela dengan rasa takut akan apa yang mungkin ia dengar. Sekarang, ia membuka jendelanya lebar-lebar untuk membiarkan cahaya masuk. Ia telah pergi mengunjungi ibunya dengan harapan, dan meski ia kembali dengan luka, ia menemukan dirinya yang sebenarnya di sepanjang jalan pulang. Maya menutup matanya sejenak, mendengarkan suara angin yang berdesir di dedaunan jati. Ia merasa damai. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak perlu melarikan diri lagi. Ia sudah sampai di rumah. Tamat.